Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Lutfi Sikoma, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dari Prodi Akuntansi. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang teori signaling. Teori signaling menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar. Dengan demikian, pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Agar sinyal tersebut baik, maka harus dapat ditangkap pasar dan dipersepsikan dengan baik, serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang memiliki kualitas yang buruk. Signaling teori menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar, karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar. Nah, variabel signaling teori. Yang pertama ada variabel rasio keuangan. Penggunaan teori signaling, informasi berupa ROA atau tingkat pengembalian terhadap aset atau juga seberapa besar laba yang didapat dari aset yang digunakan. Dengan demikian, jika ROA tinggi, maka akan menjadi sinyal yang baik bagi para investor. Karena dengan ROA tinggi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan tersebut baik, maka investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya yang berupa surat berharga atau saham. Kedua, ada kinerja keuangan perusahaan. Pengungkapan yang semakin luas akan memberikan sinyal positif kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan maupun para pemegang saham perusahaan. Semakin luas informasi yang disampaikan kepada stakeholder dan shareholder, maka akan semakin memperbanyak informasi yang diterima mengenai perusahaan. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan stakeholder dan shareholder kepada perusahaan. Kepercayaan itu ditunjukkan stakeholder dengan diterimanya produk-produk perusahaan sehingga akan meningkatkan laba dan return on equity perusahaan. Yang ketiga ada variabel human resource accounting disclosure. Ketika mendapatkan respon pasar yang baik, perusahaan memberikan sinyal berupa pengungkapan informasi yang lebih luas termasuk pengungkapan akuntansi SDM. Pengungkapan tersebut akan memberikan informasi yang lebih detail bagi pihak luar, sehingga para investor akan semakin yakin dengan dana yang dikelola oleh sumber daya yang berkompeten di perusahaan tersebut. Yang keempat ada variabel corporate social responsibility. CSR berkembang dengan adanya dorongan faktor eksternal dan internal di antaranya masyarakat umum dan lingkungan sekitar perusahaan. Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan. Semakin banyak bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, image perusahaan menjadi meningkat. Yang terakhir ada variabel intellectual capital. IC merupakan sumber daya perusahaan yang berbasis pengetahuan dan berupa aset tidak berwujud, sehingga dapat dijadikan nilai tambah bagi perusahaan dengan memperhatikan human capital, struktur kapital, dan customer capital yang dimiliki perusahaan. Intellectual capital ini mampu digunakan perusahaan untuk menciptakan inovasi dan persaingan bisnis yang kompetitif. Oke, itu dia yang bisa saya jelaskan tentang signaling teori. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.